Halo semuanya, selamat datang di Painkiller edisi kedua, Up Your Skill, Up Yourself. Nama saya Nevada Nadia Kurniadi sebagai salah satu staf dari Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi yang akan menemani teman-teman semuanya selama beberapa menit ke depan. Painkiller pada edisi kedua ini akan menjelaskan mengenai problem solving. Painkiller itu apa sih? Painkiller merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi tahun 2021 yang fokusnya adalah untuk memberikan konten edukatif dan menarik kepada teman-teman semuanya untuk meningkatkan wawasan dan skill yang nantinya akan diupload di IGTV, YouTube, dan Spotify BEM FISIP UNER 2021. Nah, tentunya pada kali ini saya tidak akan sendiri karena saya ditemani oleh teman saya, Karisma Husniati. Halo Nia. Halo Nevada. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana Nev kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Nia ini merupakan salah satu ketua divisi dari Himpunan Administrasi Publik tahun 2021. Hebat ya teman-teman. Langsung saja ya. Aku mau tanya nih ke Nia. Menurut kamu problem solving itu apa sih nih? Jadi kalau menurut aku problem solving sendiri itu kan artinya penyelesaian masalah. Menurut aku sendiri problem solving itu merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya, baik itu remaja maupun remaja tingkat akhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi di sini menurut aku problem solving itu merupakan salah satu hal yang penting sebagai bekal kita dalam menjalani hidup sih. Tadi kan kamu setuju ya kalau misalnya skill problem solving ini sangat penting. Nah menurut kamu kenapa sih kok penting? Jadi kita realistis aja ya. Selama kita hidup kan kita selalu berdampingan dengan masalah. Kita bersosialisasi dengan orang, itu kan nantinya lama-lama nggak mungkin tanpa adanya masalah itu kita bisa hidup. Tapi kalau semisalnya kita hidup, terus kita bersosialisasi, kita pasti kan ketemu dengan orang-orang yang nggak semuanya itu punya pemikiran yang sama dengan kita. Dan kadang itu juga akan menimbulkan adanya perspektif lain yang menyebabkan terjadinya suatu permasalahan. Menurut aku sendiri problem solving itu penting untuk menyelesaikan masalah di hidupnya kita. Baik itu berkaitan dengan orang, diri sendiri maupun dengan keluarga. Mungkin kayak gitu sih, Nep. Kalau menurut kamu sendiri, gimana sih problem solving itu? Kalau menurut aku problem solving ini merupakan penyelesaian masalah ya. Nah, kenapa hal tersebut itu penting? Karena biar kita tuh nantinya nggak akan salah langkah dalam memilih keputusan yang penting dalam kehidupan kita nih. Apalagi di masa-masa kita remaja akhir yang seringkali mengalami life crisis nih yang kita tuh biasanya kayak ngerasa bingung, ngerasa gelisah tentang bagaimana sih kedepannya kita bakalan di masa depan tuh bagaimana, kayak misalnya dalam hal karir, dalam hal percintaan, dan juga dalam hal sekolah gitu-gitu misalnya. Nah menurut kamu quarter life crisis itu gimana sih? Ngomong-ngomong tentang quarter life crisis ya, sebagai remaja tingkat akhir, kita tuh pasti sering banget tuh mengalami quarter life crisis, dimana kita sendiri bingung kan, mau dibawa kemana masa depan kita mau jadi yang kayak gimana, apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Nah aku sendiri juga lumayan sering ya mengalami quarter life crisis, dan itu kadang cukup menguras tenaga juga sih, Nep. Kayak waktu kita tuh habis cuman buat mikirin permasalahan itu aja, padahal hidup itu masih terus jalan dan kita harusnya bisa menentukan langkah-langkah tertentu untuk menghadapi quarter life crisis. Nah menurut aku sendiri di sini tuh peran problem solving itu harus kelihatan ya dalam mengatasi quarter life crisis, karena kita nggak mungkin lah bisa melewati quarter life crisis dengan sendirinya tanpa adanya bekal. Jadi menurut aku dalam menghadapi quarter life crisis itu perlu adanya kemampuan dalam penyelesaian masalah. Wah menarik banget ya teman-teman. Nah tadi kan kita udah menyinggung tentang quarter life crisis dan kayaknya kamu sering banget nih mengalami hal tersebut. Bisa diceritain nggak sih gimana pengalaman kamu yang paling mendesak nih tentang quarter life crisis yang akhirnya kamu bisa selesaiin hal tersebut dengan skill tadi? Oh ya, sebagai contohnya gini deh. Yang paling gampangnya waktu aku ngalamin quarter life crisis itu pada saat transisi dari semester 3 ke semester 4. Kalau kamu ingat waktu itu kan kita kan sempat ada pemilihan ketua hima, ya gak sih? Nah itu aku tuh sempet kayak, aduh aku ini mau maju nggak ya? Aku mau maju nggak ya? Mau nyoba nggak ya? Nah di situ itu tuh menurut aku di situ tuh posisi bener-bener aku lagi bingung. Aku mau jadi kayak gimana di semester 4? Aku bahkan nggak punya gambaran pada saat itu. Ini nanti semester 4 aku harus memulai akademiku seperti apa? Aku harus menjalani kehidupan perkuliahanku seperti apa? Aku harus beraktivitas seperti apa? Nah tapi
pada akhirnya aku tetap memberanikan diri untuk mencoba hal tersebut, dan menurut aku itu salah satu langkah yang terbesar ya. Dan selama mengalami quarter life crisis sebelum mengambil keputusan itu, aku sendiri lebih ke minta pertimbangan sih ke teman-teman. Bahkan kalau kamu tahu, mungkin aku tuh sampai minta banyak pendapat ke teman-teman terdekatku. Nah, menurut aku mereka tuh orang yang sangat suportif ya. Jadi di lain sisi aku bisa menyelesaikan permasalahan itu karena adanya lingkungan yang mendukung aku. Terus juga karena hal tersebut, akhirnya juga aku berani ambil langkah yang lain kayak tentang akademiku, tentang apa yang ingin aku lakukan di semester ini. Karena satu keberanian itu dan satu keputusan itu, akhirnya aku bisa mengambil langkah ke depannya. Menarik banget sih, aku inget waktu itu kamu nyalonin jadi ketua hima dan dipercaya sama teman-teman seangkatan untuk jadi ketua hima. Tapi aku yakin sih nanti tahun depan kamu pasti bisa lah. Wah, kalau tahun depan kayaknya bukan prioritas sih, Nep. Tapi cocok banget tahu kamu. Nah, tadi kan kita udah bahas quarter life crisis. Nah, kalau menurut kamu gimana sih cara mengembangkan skill tersebut gitu? Utamanya pada saat kita mengalami quarter life crisis. Kalau kita mengalami quarter life crisis, mungkin caraku dalam mengembangkan kemampuanku itu adalah mengambil suatu hal itu sebagai pembelajaran. Suatu hal itu maksudnya nggak melulu dari apa yang aku alami, melainkan bisa juga dari apa yang temanku alami. Jadi kan kita kan juga pasti nih cerita-cerita sama teman kita itu bisa aja kan punya masalah. Nah, kita kan kadang kan juga bakalan ngasih ke dia tentang penyelesaiannya. Nah, itu tuh kalau dari aku sendiri, aku cenderung ambil itu sebagai pembelajaran buat aku. Jadi nggak cuma pembelajaran buat dia, tapi juga pembelajaran buat aku, yang mana nantinya jangan sampai aku juga mengalami hal yang serupa dengan dia. Nah, setelah itu kadang juga karena aku suka baca nih, jadi aku kadang juga ambil pembelajaran dari novel-novel yang aku baca. Karena emang di lain sisi kita kan nggak tahu kan kedepannya akan menghadapi permasalahan seperti apa dan harus bagaimana ngejalaninnya. Jadi menurut aku semuanya itu harus diambil sebagai sebuah pembelajaran. Kalau kamu sendiri gimana sih caramu mengatasi quarter life crisis versi Nevada? Kalau aku sih banyak-banyak berdoa sih kalau aku ya. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi galau nih tentang apa yang lagi aku pikirin gitu, aku biasanya berdoa sama Tuhan biar aku tuh dikasih jalan keluar. Terus yang kedua, aku biasanya cerita sih ke temen. Ini yang paling sering aku lakuin, kayak aku pasti cerita ke teman-temanku karena aku percaya sama mereka kalau misalnya mereka itu bisa gitu loh memberikan aku arahan gitu. Karena menurut aku ya penting banget untuk tahu sisi orang lain tentang permasalahan kita, tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita gitu sih. Sebelum aku mengambil keputusan itu sih pasti aku tanya ke orang lain, teman-teman, keluarga juga, tapi nggak terlalu. Kebanyakan teman-teman sih kalau aku sendiri. Tapi kamu pernah mikir nggak sih kalau seandainya apa yang udah kamu tanyain, apa yang udah kamu ceritain ke temenmu itu nanti bakal menimbulkan perspektif dari mereka yang benar-benar berbeda dengan apa yang kita maksud? Sering banget sih kalau aku ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu adalah hal yang paling menakutkan sih kadang. Karena perspektif orang lain itu kadang sangat mempengaruhi hidup kita. Iya, bener kita banget. kadang kan juga mikirin kan kayak tentang orang ini mandang aku seperti ini, harusnya aku nggak seperti itu. Tapi menurut aku sendiri itu tuh suatu hal yang nggak boleh dilakuin gitu loh. Karena hidupnya kita yang memutuskan, dan orang lain tuh sebenarnya perspektif orang itu nggak penting sebenarnya buat kita. Dan menurut aku perspektif orang lain terkait dengan kita itu kan nggak bisa dikontrol, dan akhirnya mau nggak mau ya kita harusnya nggak terlalu peduli sih dengan perspektif mereka. Iya sih, bener banget nih. Kita kadang-kadang juga harus kalau misalnya lagi bingung, lagi bimbang gitu, emang boleh sih untuk curhat ke temen, cari pendapat ke temen-temen, ke orang lain. Tapi semuanya itu balik ke kita gitu loh. Kayak semua pendapat itu nggak harus semuanya kita masukin ke otak, nggak dimasukin ke hati. Jadi harus difilter dulu, dipilih-pilih mana yang paling sesuai dengan kita dan permasalahan kita, agar nantinya itu kita nggak merasa semakin kebingungan, semakin jatuh ke jurang quarter life crisis itu sih. Nah, menarik banget sih insight dari kamu. Mungkin kamu ada
closing statement sedikit gitu sebelum kita mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Kalau dari aku sendiri, kita sebagai remaja tingkat akhir itu kan seringkali nemuin permasalahan, entah itu tentang quarter life crisis, masalah keluarga, masalah pertemanan, atau bahkan mungkin permasalahan akademik. Kalau dari aku sendiri, salah satu cara untuk kita menghadapi permasalahan itu adalah dengan kita belajar tentang perspektif orang lain. Nah, itu merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan. Dan untuk meningkatkan hal tersebut, tentunya kita juga perlu berdiskusi, bersosialisasi dengan orang-orang yang lain juga kan. Karena dengan seperti itu kita akan nantinya kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah itu akan semakin meningkat dan akhirnya pertimbangan yang kita dapat itu akan lebih matang dan kita lebih siap dalam menghadapi apapun itu ke depannya. Nah, itu teman-teman insight dari Nia tentang problem solving dan quarter life crisis. Menarik banget ya teman-teman, silakan disimak semuanya. Itu aja dari aku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Bye-bye. Selamat bertemu di Painkiller ketiga. Dadah!